Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online doa malam. Saya percaya saudara dan saya tetap di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita, mau menikmati hadirat-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami rindukan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Yesus kiparalaya wasi kiparalala. Mari bawa hatimu datang menyembah Tuhan. Satu hati kita katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari sekali lagi sama-sama kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Serukan Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari segenap hati jemaat Tuhan, kita katakan seperti rusa rindu sungaimu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari angkat tanganmu sama-sama, serukan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Kami berseru Tuhan. Kiparalaya wasi kiparalaya wasi kiparalaya wasi. Sama-sama angkat suaramu, katakan. Engkau kekuatan dan perisai.
Kepadamu rohku berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari sekali lagi katakan, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau setia. Mari bawa hatimu datang dalam hadirat-Nya, rindukan hadirat-Nya. Kau kekuatan dan perisai hidup kami Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kipara bara bara laya basiki para bara laya basiki ara laya mo. Kiara laya basiki dara laya basane. Haleluya, haleluya. Engkau setia Tuhan, tiada seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, rindu menyenangkan hati-Mu. Mari tunjukkan kasih setia-Mu lebih lagi dalam hidup kami Bapa. Kiralah ya basi, kipara para ya basi, kipara ya masani. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau ajaib, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Sekiralah Yesus, Yesus, sekiralah ya basi, sekiralah terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sama-sama angkat suaramu katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi ungkapkan rasa syukurmu, katakan, Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Mari nyatakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada jam 9 di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja Jalan Tegalsari 60 Surabaya, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9, jam 11, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kid online setiap minggu jam 10 pagi. Kami menghimbau jemaat yang punya anak usia dini untuk membimbing anak-anaknya beribadah melalui YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam online setiap hari Kamis pukul 6 sore di YouTube channel Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu Bapa, jadi berkat buat bangsa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua. Engkau urapi terutama Tuhan untuk hamba-Mu dan juga narasumber yang akan memberikan kesaksian yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kami semua. Pimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Ya, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan juga bersukacita dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini tanpa panjang kata kita akan bersama-sama dilayani sebuah kesaksian yang luar biasa
ya dari Ibu Bin atau Ibu Mita. Mari sama-sama kita menyaksikan, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bu, apa kabar? Halo Yosua, Pastor Yosua. Tambah hari tambah cakep aja. Amin. Bu Bin juga tambah laksing, tambah cantik. Bu Bin mungkin sebelumnya supaya yang mendengarkan bisa kenal Bu Bin lebih, mungkin bisa memperkenalkan diri Bu Bin. Dari suami, anak, udah cucu, wah cucu dan sebagainya. Silakan. Kalau suami satu, kalau anak sudah 3. Anak 3, udah selesai semua ya Bu Bin ya? Oh ya, udah menikah semua? Sudah nikah. Terus kalau cucu ada 7. 7? Wah, kurang 1 kali lagi sama kayak Pak Gem. Oh, Pak Gem iya. kan cucunya 8. Lamurite ya. Mungkin bisa diberitahu juga pekerjaan dari Bu Bin atau Pak Bin? Oh ya, kalau Pak Bin itu kalau dulu bangun-bangun ruko sih, karena sekarang itu harga tanah itu semakin melambung. Oh, justru harga tanah melambung ya Bu Bin ya? Iya, melambung. Jadi dulu dengan sekarang maksudnya. Oh, oke. Ya itu, jadi sekarang nggak bangun ruko lagi, cuma sekarang jadi apa kayak perantarai aja tanah-tanah gitu. Oh, oke. Tanah-tanah, villa, hotel, apa saja di Surabaya, di Bali juga. Oh gitu ya. Cuma iya. Tapi Tuhan tetap sertai ya Bu Bin Oh ya iya, dalam sertai pandemi. Tuhan cinta. Amin. Nah Bu Bin, saya mendapatkan informasi juga, saya tahu sendiri Bu Bin dari Peka Immanuel, Iya, ya kan, bahwa Bu Bin juga sempat terpapar COVID-19. Iya, Itu betul. kalau nggak salah justru setelah gereja barusan pertama kali buka, Bu Bin sempat datang kan ya. Iya, Habis saya itu Senin atau Selasanya itu, habis Iya, itu. Nah, betul. mungkin Bu Bin bisa cerita nih, Bu Bin bisa cerita kronologi lengkapnya bagaimana, silakan Bu Bin. Iya. Waktu itu saya sih besoknya ya, hari apa ya, setelah dari gereja itu, kok aku ini tenggorokannya nggak enak. Jadi dimulai dari tenggorokan, Ya, kalau Bu Bin. tenggorokan. Ya. Tenggorokan cuma satu sisi. Tapi kan kalau nggak enak satu sisi ya biasa lah ya. Kalau sakit dua-dua itu, saya makan terus. Habis itu biasanya kalau saya nggak enak tenggorokan itu saya makan apel aja satu sama vitamin C itu pasti hilang. Oke. Ya, terus habis Sorry, itu minta dideketin dikit supaya denger. Nah, vitamin C. vitamin C sama Apel. makan apel ya satu. Itu pasti hilang lah itu udah biasa. Terus tapi hari itu nggak hilang juga. Jadi besoknya saya makan lagi apelnya sama vitamin C. Tapi kok tetap kok nggak enak, masih nggak enak. Saya sudah curiga. Kalau gitu aku minum antibiotik aja sama obat batuk gitu. Itu masih belum tahu, belum PCR ya? Belum. Oke. Belum Nah, apa-apa, cuman mereka-reka aja dulu. Terus saya minum antibiotik sama obat batuk. Masih juga sakit tenggorokanku yang satu sisi itu. Terus akhirnya di rumah memang sedia antigen sih. Oh antigen mandiri berarti ya? Antigen mandiri kan punyanya itu. Mantu saya dan anak saya sering keluar ke Jakarta. Oke. Walaupun COVID sering Itu yang ludah atau yang kayak hidung? hidung. Oh hidung. Hidung ya Oke. itu. Jadi saya minta tolong dia suruh ini. Habis diperiksa, loh hasilnya stripnya cuma satu, tapi satunya itu bayangan. Oh ada 2 strip tapi satunya tipis. Tipis. Oke. Terus coba cek punya Papa juga. Pak Vin juga dicek. Sama, dua strip, satu merah, satu bayangan. Oke. Terus setelah itu kan kita curiga juga gitu loh. Betul. Jadi semua satu rumah itu di antigen semua. Harus serumah di antigen Iya, ya. karena sudah 2 itu berarti siapa itu yang lainnya juga. Oke. Setelah itu terus besoknya itu terus anak saya yang perempuan itu, ya ini itu kan dokter itu. Oh ya. Terus dia bilang, kalau gitu aja di PCR aja sama foto torak. Karena kalau 2 ini pasti sudah curiga katanya, 2 strip ini, satu bayangan satu. Oke. Terus foto ke laboratorium besoknya. Tapi sebelum itu anak saya bilang, setelah dapat hasilnya itu langsung ke dokter paru. Oke, udah dapat ke dokter paru, dilihat positif memang. Oh memang positif. Dari Positif. situ baru tahu positifnya. Baru tahu ya positif, terus dilihat juga foto torak ada strip.
putih. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, Bu Bin, ya. Ya. Untuk kepergian Bu Bin gimana? Apakah tetap Bu Bin juga keluar jalan-jalan atau justru lebih banyak di rumah? Oh, setelah di Enggak, itu- sebelum kena atau Oh, tetap sebelum pakai? kena. Protokol kesehatan aman kan Bu Bin? Oh ya tetap pakai. Tetap pakai ya? Iya. Cuman tetap kena juga, Iya, akhirnya kena, kena. ya. Ada curiga gitu kenanya di mana atau apa? Ya kemungkinan makan. Oh makan. Wah, kita harus Makan makan di luar, Bu Bin. di luar. Iya. Heeh, Oke, makan setelah di itu Bu Bin ke mana? Ke laboratorium. Ya. Akhirnya positif. Positif. Nah, Setelah itu ke dokter dulu toh. ke dokter, Nah, oke, setelah dokter hasilnya paru-paru. Itu dibawa ke dokter, Ya. terus diperiksa. Ini apa? Ini udah positif gitu. Terus gini, mau nggak saya suntik gitu? Kita ini bingung. Baru positif, apa? Baru diketahui positif langsung dia bilang gini, disuntik ya katanya gitu. Suntiknya 1 kali 2 juta. 1 kali 2 juta. Iya. Suntik apa itu Bu? Hah? Suntik apa? Katanya suntik itu loh, vitamin sama antibiotik. Vitamin sama antibiotik Iya. 2 juta. Saya Waduh. disuntik 1 kali. Wah, 2 juta. Pak Bin, Pak Bin 2. Oh, iya. diam-diam Menghanyutkan. Iya. Habis itu setelah itu baru ya kita panik sih waktu itu ya. Kok tiba-tiba kok suntik 2 juta, berarti penyakitku ini kan kayak nggak ringan gitu loh ya toh. Mana ada 1 kali suntik segitu banyak ya. Tapi terpaksa juga harus disuntik. Oh, akhirnya juga suntik. Iya, suntik. Setelah suntik terus ini saya buatkan resep ya, tapi nggak usah di rumah sakit katanya, nggak usah ke rumah sakit tapi saya buatkan resep. Oke. Jadi saya lihat resepnya itu, satu resep itu 13 obat kan, yang punyanya Pak Bin, yang punya saya dikasih 11 obat. Nah, terus saya tanya, loh ini obat apa aja dok? Kok banyak sampai 13? Oh ya ini yang 3 ini untuk lambung katanya, yang lain-lainnya tuh untuk dan lain-lain apa gitu. Tuh lihat tuh, lah kok 13? Saya 11 macam, Pak Bin 13 macam. Terus ulang rundingan sama anak-anak lihat, loh obatnya banyak juga ya. Terus gini aja katanya, ini obat-obat ini nggak usah dibelikan aja katanya. Soalnya apa? Bukan karena kita nggak mau beli. Pak Bin itu kan panas. Lah panas itu tidur terus nggak bangun-bangun. Lah kalau bangun itu kira-kira cuman 1 hari itu, kira-kira cuma 2-3 jam itu. Sisanya itu tidur terus dan lagi dipanggil nggak mau bangun dan badannya itu panas gitu. Nah itu bagaimana caranya minum obat 13 macam itu? Nggak mungkin kan? Masa dia nggak mau makan juga, makan bubur cuma 6 sendok dimakan cuma 3 sendok. Akhirnya terus semua anak-anak bilang gini aja mah, isoman mandiri di rumah sakit aja katanya. Isomannya di rumah sakit? Iya rumah Oke. sakit. Jadi kita nggak di rumah karena di rumah ada 11 orang. Kalau kan semua kan bahaya. Jadi kita ke rumah sakit, sampai di rumah sakit di PCR lagi. Nggak mau diterima langsung. Hasilnya itu dari lab tadi nggak dianggap. Terus akhirnya ke rumah sakit di PCR lagi, tunggu 2 jam atau 3 jam di PCR langsung di rumah sakit. Hasilnya benar positif. Akhirnya kami isoman di rumah sakit, nggak di rumah. Isoman di rumah Iya, sakit. ha-ha. Nah, terus setelah itu di rumah sakit berapa hari? Atau ada tindakan apa dari dokter atau susternya? Oh iya, kalau di rumah sakit tuh tak rasa lebih bagus dari di rumah ya. Kalau di rumah sakit, iya. Lebih diperhatikan soalnya. Betul. Kebetulan waktu itu saya di rumah sakit tuh sepi, nggak ada pasien. Jadi tinggal 2 kamar aja yang terisi. Tuh, tunggu. Ini di rumah sakit itu kosong? Kosong rumah sakitnya. Oh berarti, udah selesai soalnya. Iya. Yang rame-ramenya itu udah selesai. Saya bulan 9 awal. Bulan 9 awal. Oh iya 9 awal. 9 awal tuh sudah nggak ada. Udah kosong. Iya. Tinggal hanya 2 kamar yang 2 terisi kamar penuh. isi. Kamar saya sama kamar sebelah itu. 2 Oke. orang sama 2 orang, 4 orang. Satu rumah sakit. Cuma 2 orang. Ya itu. Terus saya sampai yang susternya bilang gini, "Lah ini orang-orang pada pulang kok ini ada lagi." Iya datang. Iya. Ini harusnya nggak ada ini. Ya itu. Terus saya lihat, oh iya kok nggak ada, semua orang pasien-pasiennya pada pulang ya itu. Ya itu terus akhirnya kami ngamar di situ 2 minggu. Oh 2 minggu? Iya.
Di rumah sakit aja 2 minggu? Iya, Berarti di rumah sakit 14 hari. betul. Bu Pin dari proses nggak enak tenggorokan Iya. sampai ke rumah sakit berapa lama? Oh ya, tambah 4 hari? Iya, iya, 4 Berapa? harian. 4-5 hari lah Iya, ya. 4-5 hari Berarti karena lumayan, 20 Iya. hari lebih Bu Pin. Ah, Tapi mungkin sampai clear ya, sampai benar-benar clear. bersih ya. Sebenarnya 1 minggu pertama itu di rumah sakit itu sudah dilihat dulu lagi, di PCR lagi. Oke. Di situ dilihat CT ya. City value. Nah, ya. CT value itu di RKZ tuh nggak ada. Kalau kita di lab CT value itu ditunjukkan 35, 40 berapa. Tapi di RKZ nggak ada di rumah sakit itu. Jadi dia cuma tahu positif atau negatif. Jadi kalau 40 negatif, kalau 35 positif. Padahal 35 itu sebenarnya sudah boleh pulang karena sisa-sisanya itu udah Ya, istilah. patah-patah gitu loh, Oke, udah oke. nih virusnya itu. Oh, lah terus 2 minggu gitu gimana? Saya sempat dengar juga Pak Bin kan karena tadi panas, terus tidur terus. Melulu, Apakah tidur melulu. di rumah sakit ada istilahnya kemajuan dan sebagainya? Oh iya, di rumah. Di infus ya tapi ya Bu? Oh iya, infus. Pak Bin infusnya 2, saya juga di infus 2. Ya itu. Cuma CT-nya Pak Bin lebih tinggi. Oh gitu. Jadi maksudnya Pak Bin tuh lebih cepat, kalau sembuh itu cepat. Oh gitu. Mak saya yang agak rendah CT-nya sedikit. Jadi ya istilahnya saya lebih lama maksudnya gitu. Nah, 2 minggu ini kan bukan waktu yang pendek, singkat. Iya. Saya pernah di rumah sakit 5 hari aja udah mau pulang. Iya. Nah, ada rumor juga nih Bu Bin. Iya. Katanya kalau orang positif Iya. terus ke rumah sakit Iya. biasanya hidupnya malah ketakutan, tambah drop, tambah drop, tambah drop. Oh. Itu Kalau- nggak bener ya berarti ya? Iya, Bu? enggak benar. Malah tak rasa kalau di rumah sakit itu kok lebih lebih diperhatikan gitu. Kita lebih nyaman ya rasanya. Makannya juga harus terjaga. Iya, terjaga jamnya pasti. Dan susternya itu 2 jam sekali malah kita itu di 2 jam sekali. 2 jam Pakai sekali APD itu lengkap dilihat, ya Bu Bin. APD lengkap mereka. Terus itu langsung pertama kali, tiap kali dia suster masuk periksa ini apa? Panas. Terus saturasi. Terus tekanan darah gitu-gitu. Diperiksa terus itu kayak gitu-gitu. Tapi saturasi Bu Bin enggak ada masalah? Pak Bin juga? Enggak. Kalau itu enggak. Jadi kalau Bu Mita ini gejalanya cuma tenggorokan. Tenggorokan. Kalau Pak Bin panas. Ya panas itu. Apakah ada kayak sekarang kan kehilangan penciuman, Iya. lalu badan merasa capek semua gitu. Iya. Kalau saya itu enggak. Kalau saya itu penciumannya biasa, makannya tetap malah kurang-kurang gitu, maksudnya lapar-lapar gitu. Cuma Pak Bin aja. Pak Bin itu pertama awalnya itu enggak suka makan. Oke. Tapi di rumah sakit kan dikasih obat itu, lambung. Oh iya. Untuk lambung. Jadi Ya. makannya akhirnya suka. Ada infus juga kan ya, jadinya Dia pakai infus juga, iya. lebih baik. kan? Infus semua dua. Diperhatikan tuh, nggak sampai kekurangan. Infusnya nggak sampai telat dan makannya juga nggak pernah telat. Bagus. Setelah itu Bu Bin tahu ada gejala mungkin lebih baik atau gimana? Itu hari keberapa? Kalau di rumah sakit itu, itu di tenggorokan yang sakit itu paling cuma 3 hari 4 hari aja. Oh gitu? Iya, Malah- sudah nggak ada. Oh. Kan infusnya itu banyak ya. Tapi bukan efek suntikan 2 juta itu bukan? Nggak tahu juga. Lah, ya itu. Nah, tapi kan diperiksa, tapi masih positif kan. Oke. Ya itu jadi rumah sakit bilang tetap harus harus itu insumet itu ya nggak boleh pulang karena kan masih positif. Masih positif. Karena CT-nya tadi yang aku rendah itu, tapi Pak Bin tinggi tuh Pak masih positif juga. Oh gitu. Karena kalau salah satu negatif harus segera pulang, nggak boleh di rumah sakit. Oh iya, karena memang rumah sakit sekarang lagi kotor istilahnya seperti Iya, itu, banyak virus dan sebagainya. Nah, setelah 2 minggu terus pulang, Iya. itu masih karantina mandiri atau masih karantina mandiri? Karena Pak Bin udah negatif, saya masih positif. Oh, berarti Bu Bin pulang itu posisi positif Masih ya? positif. Oke. Tapi dokternya bilang nggak apa-apa, gini nggak kira nular. Mungkin itunya sudah patah-patah katanya virusnya itu. Virusnya. Jadi sampai di rumah saya nggak keluar rumah juga.
Oh. Jadi anak-anak juga masih positif mah. Jadi saya di kamar lagi. Oh, jadi Bu Bin mengunci di kamar Iya, istilahnya. Pak Bin aja yang keluar boleh dari kamar karena negatif. Kalau saya masih di kamar terus. Oh iya. Itu berapa lama Bu Bin? Itu seminggu, Oh, seminggu. Ah. Berarti total lumayan loh Bu Bin sebulan. hampir sebulan. 24 hari tambah 14 hari kan 18 Iya, anggap aja iya. 20 lah. Tambah ini seminggu lagi ya hampir sebulan. Iya, hampir Bu sebulan. Bin, hampir sebulan. Heeh. Wah, tapi tetap ya Bu Bin ya, maksudnya nggak sampai apa ya istilahnya orang rohani itu mengasihani diri sendiri nggak sampai gitu. Ya? Enggak sampai segitu. Tetap mengucap syukur. Iya. Nah, rahasianya apa ini Bu Bin? Ya Nah, biasanya kan gini, mohon maaf, umurnya Bu Bin berapa? Saya 60 lebih. 60 lebih. Biasa kan banyak rumor Iya, katanya kalau 60 tahun ke atas kena, waduh itu bahaya dan sebagainya. Iya. Nah, kadang kan ada yang kena meskipun sehat, tapi Iya. karena kelihatan di data itu positif, Iya. stres toh Bu Bin. Iya. Nah, bagaimana Bu Bin bisa menyikapinya itu? Ya. Nomor satu dari dirinya kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri ya. Kita kan merasa enggak apa-apa sehat, kenapa mesti mikir yang jelek-jelek gitu loh. Iya, betul. Ya, Kadang repot ya Bu Bin ya, Iya. badan gak enak, Ha-ha. tapi justru karena positif Iya. itu akhirnya drop malah. Nah, ya itu. Tapi saya kira aku kalau saya loh ya merasa saya loh badanku ya nggak apa-apa. Walaupun situ bilang positif, tapi aku nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi aku nggak apa-apa. Cuma memang ada rasanya agak lemes dikit gitu. Jadi nggak kayak biasanya fit gitu loh. Tapi nggak gitu. Tapi aku rasa aku nggak apa-apa. Gitu. Jadi aku ini juga mikir gini. Kan firman Tuhan itu ada ya. Amin. Janganlah hendaknya Filipi 4 ayat 6. Nah, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. iya. Jadi ucapan syukurku tuh ya memuji Tuhan. Muji Tuhan ya. Iya, kalau Meskipun di kamar positif ngapain? dan diinfus. iya, iya kalau di kamar rumah sakit, iya, Ya, gitu. Saya setel lagu-lagu kan ada tuh di YouTube Ya, kan banyak. YouTube sekarang banyak lah. Iya. Mau bicara mengenai firman, Ha-ha. puji-pujian, itu banyak. Iya, Itu Jadi saya- salah satu caranya Bu Bin ya. iya. Satu caranya supaya nggak stres. Gitu ya. Pak Bin juga berarti sama ya? Iya sama. Pak Bin juga sama. Iya. Oke, puji nama Tuhan. Sekarang udah clear semua? Udah clear. Setelah- Itu yang 1 minggu setelah keluar dari rumah sakit 1 minggu itu kan saya masih positif. Ya. Tapi saya 1 minggunya itu saya panggil itu dari laboratorium untuk tes PCR lagi. Tes PCR lagi untuk menyatakan bahwa memastikan. saya negatif. Oke. Kan saya mau pergi ke gereja. Oh iya. Oh iya, mumpung sebelum saya tiba-tiba ingat, Iya, pada saat positif iya. sudah vaksin atau belum? Sudah, saya vaksinnya kan Februari. Februari sudah vaksin. Habis Kayak itu Maret. Iya, udah kedua. vaksin. Oh berarti sudah selesai vaksin ya? Sudah. Tapi tetap kena ya? Kena juga. Ya, berarti dapat vaksin ketiga Bu, sama kayak saya. Oh, gitu. Iya. Oh gitu. Jadi setelah itu, oke, pulang dari rumah sakit, Iya. lalu masih 1 minggu, terus PCR lagi. Iya, saya PCR, saya panggil dari laboratorium itu ke rumah. Jadi anak-anak juga harus di PCR karena anak-anak juga kalau maksudnya saya masih positif, saya kan nggak boleh keluyuran kemana-mana. Keluar rumah juga nggak boleh, di ruang tamu juga enggak, Ya. cuma di kamar aja. Ya. Tapi Panas yang PCR Bu Bin sama Pak Bin juga atau Pak Bin enggak? Karena Pak Bin kan sudah negatif Sudah dari rumah negatif, sakit. ah. Saya aja yang Bu Bin aja. Iya. Habis itu 1 minggu kemudian keluar hasilnya iya sudah negatif. negatif. Nah, itu hari Kamis, jadi hari Minggunya saya bisa ke gereja. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, selepas dari situ, Iya. Bu Bin, selesai kita ngomong mengenai kerjaan sekarang. Iya. Saya percaya bahwa karena Bu Bin ini pengusaha dan juga Pak Bin, Iya. entah itu rumah dan sebagainya, pasti kan ada dampak dari pandemi ini. Iya. Bagaimana Bu Bin menyikapinya? Terus saya lihat di gereja semakin hari tetap semangat kayak gitu. Ya kita kan Pak, ya sambil puji-pujian, sambil bersyukur, sambil lihat kesaksian-kesaksian ya toh. Kesaksian-kesaksian. Kesaksian. Tetap ada berkat Tuhan lah Bu ya. Ya pastilah ada berkat Tuhan ya. Kalau ada ya, di gereja juga dapat kesaksian dari Pak Gun juga ya toh. Ya. Ditelepon terus sama Pak Gem ya Bu? Iya. Waktu di rumah sakit Pak Gem ngebel. Karena saya sebelumnya masuk rumah sakit itu sudah ngebel Pak Gun dulu.
aku tanya Pak Gun dulu juga pernah kena toh ya katanya. Terus minum apa Pak Gun gitu loh. Aku maksudku enggak usah ke dokter, aku tak ikut Pak Gun aja minumnya apa gitu. Jadi Pak Gun ceritakan sih minum obat ini, tapi bukan obat Cina apa gitu ya, campur vitamin apa gitu Vitamin, ya. ya. Oh itu iya. Oh itu jadi, tapi waktu itu aku belum dapat obat itu. Kan Oh, iya. waktu itu sudah langka. Iya, waktu itu langka, betul. Sudah nggak boleh obat itu. Iya, iya. Karena keras katanya ya. Obat China itu. Jadi punya Pak Gun. Aku andai kata saya bisa minum obat itu, mungkin Pak Bin nggak mau. Oh. Gitu loh. Iya, iya. Iya toh. Dan lagi minumnya kan harus banyak Pak, 4 gitu. Iya. Nah setelah itu Pak Bin, Bu Bin kembali lagi ke pekerjaan. Gimana cara menyikapinya? Ya itu sambil kita kita juga walaupun waktu COVID itu kan memang agak drop ya properti itu. Oh iya pasti. Iya. Itu nggak usah di terawang, Pak, udah kelihatan kalau Kelihatan drop dengan semua. Iya, tapi kita juga dengar-dengaran sih dari teman-teman. Oke. Tapi bukan kita dengar dari yang orang yang drop enggak. Oke. Kita dengar Wow. kesaksian dari teman-teman yang yang maju terus itu ya. Walaupun dalam keadaan itu, Nah, tapi mereka tetap naik gitu ya. Ya. Kita Yang- yang kita penting nggak menyerah ya, Bu ya. nggak menyerah. Jadi kita tetap mengadakan Komunikasi. ya komunikasi gitu. saling Jadi kayak apa sekarang, tapi tetap kita cari kita tetap juga cari lahan-lahan yang dijual juga orang-orang yang mau beli juga toh. Oke. Iya, Jadi bukan yang kita- mau jual lahan bisa langsung hubungi Bu Bin. Iya. Pertama ke Yosua dulu. Oke. Ada lagi Bu Bin? Nah mungkin gini aja deh, ya terakhir sebagai Iya. penutupan. Ada varian baru di Inggris, Oh, iya. namanya apa? Pokoknya gitulah, Iya, yang iya. baru katanya 2 kali lebih ganas dan sebagainya. Iya. Nah mungkin Bu Bin bisa memberikan kekuatan, ya kan, bahwa sebenarnya hidup dan mati kita itu Tuhan yang ngatur. Iya, gitu betul. loh. Selama kita hidup sukacita, hidup bahagia, Iya. itu berharap kepada Tuhan, Iya. percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Kan Iya. gitu kan Bu ya. Nah mungkin ada kekuatan dari Bu Mita, saya kebiasaan ngomong Bu Bin, Iya, Bu Mita ngomong. kepada jemaat yang sedang Kalau itu ya, saya dapat firman lagi kalau itu, yang untuk Iya. itu loh. Bersukacitalah senantiasa, ya, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Nah itu yang aku pakai itu, aku. Gak ada Jadi, rahasia lain ya, nggak cuman ada. itu aja ya. Iya, aku itu terus jadi mengucap syukurlah dalam segala Segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi ya berdoa ya mengucap syukur. Ya seneng no terus saya hati ini. Gak usah senang stres ya, iya, gak nggak usah usah takut, stres. Iya, nggak kita usah percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. Iya, juga kita mesti dengar-dengaran yang positif terus aja, jangan yang negatif itu didengar ya, kita nanti lama-lama kan ikut ya toh. Ya, kita ikut yang positif, kita ikut positif gitu. Ada lagi Bu Bin yang mau disampaikan? Ya sudah. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Ya, kita juga berdoa untuk Bu Mita. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesaksian yang hidup ini Tuhan. Sekali lagi kami naikkan syukur di hadapan-Mu bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, keselamatan, kesembuhan itu Tuhan sudah Engkau berikan kepada umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan bersama-sama sudah mendengarkan dari Bu Bin atau Bu Mita Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam setiap pekerjaannya, Amin. setiap keluarganya Tuhan, Amin. dijauhkan dari yang namanya COVID-19 Tuhan. Dan kami percaya Tuhan biarlah ada antibodi yang ekstra menyertai Tuhan keluarga Bu Bin Amin. itu. Tuhan, hari ini juga Tuhan kami mengangkat tangan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan di gereja GB Keluarga All Blessing ataupun yang sedang mengikuti ibadah blessing Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang mungkin sedang terpapar atau mungkin terkena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus melakukan pekerjaan yang luar biasa atas kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak memiliki ketakutan. Tapi mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap setia berdoa. Dan mereka tetap mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Win. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Haleluya, semuanya diberkati Tuhan, amin. Ya, sebuah kesaksian yang hidup dari Bu Bin atau Bu Mita, saya percaya akan menguatkan setiap kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah, saya ada pengumuman tambahan. Yang pertama, bahwa saya kembali mendorong Bapak Ibu semuanya untuk dapat beribadah secara onsite, ya, atau secara offline ataupun tatap muka, ya terserah Bapak Ibu bicaranya seperti apa. Cuman saya dorong Bapak Ibu untuk bersama-sama. Gereja sudah memperlengkapi dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Kita ada air purifier yang besar Bapak Ibu dengan teknologi yang luar biasa. Ada 6 yang disebar di seluruh ruangan. Kita juga menyalakan sinar UV ya untuk mensterilkan, dan juga kita juga menyemprotkan desinfektan. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menghadiri ibadah juga Bapak Ibu diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya sekali lagi mengundang Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan 3 kali ibadah hanya 1 jam, yaitu jam 9, jam 11, dan juga jam 5 sore. Ya, saya undang jam 9, jam 11, dan juga jam 5 sore. Lalu yang kedua, bahwa gereja kembali mengadakan KAB Peduli Kasih yang ke-17. Ya, saya percaya bahwa semuanya juga diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu mari kita saksikan video berikut ini. Nah Bapak Ibu, itu adalah KAB Peduli Kasih. Bagi Bapak Ibu yang mau mengambil bagian, ya saya persilahkan Bapak Ibu dapat mentransfer atau scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah baptisan air. Baptisan air yaitu kembali diadakan tanggal 5 Desember 2021 jam 12 siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau nomor sekretariat gereja. Ya, dan pastikan Bapak Ibu anak atau Bapak Ibu di atas 12 tahun. Lalu yang terakhir adalah dukung dan doakan ibadah Natal GB Keluarga Allah Blessing, yaitu Jumat tanggal 24 Desember tahun 2021. Ibadah akan diadakan 2 kali ibadah, yaitu jam 5 dan juga jam 7 malam. Jadi Natal kita bersama-sama tanggal 24 jam 5 dan jam 7 malam. Semuanya akan diberikan undangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memastikan terlebih dahulu Bapak Ibu kira-kira hadir di jam yang keberapa. Saya rasa nggak ada yang lain. Kami undang Bapak Ibu untuk mengangkat kedua tangan. Kita terima berkat dari Bapak. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Bapak Ibu Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.